Waalaikumsalam, mari silakan. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Iya. Oh iya, tadi kesini sama siapa? Kebetulan saya sendirian, Bu. Sendirian. Eh, Oke, baik ya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar lebih tahu dan lebih akrab kali ya, mungkin. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma. Oke. Oh iya, salam kenal juga ya Isna. Saya Andina yang akan membantu kamu dalam sesi konseling ini ya. Iya, baik, Bu Adina. Ya. Supaya suasananya lebih santai ya. Kalau boleh tahu, Isna hobinya apa nih? Hobi saya jalan-jalan, Bu. Kadang juga saya suka baca komik, seperti webtoon, seperti itu. Oh iya, tadi kan Isna bilang ya jalan-jalan gitu kan. Kalau boleh tahu jalan-jalannya itu kemana? Kemana aja sih, Bu? Kayak ya kalau ada tempat-tempat viral yang ada di TikTok gitu. Oh, oke. Biasanya kegiatan aktivitasnya ngapain nih? Kalau saat ini sih saya kuliah. Oh, Isna jadi mahasiswa ya. Kalau boleh tahu kampusnya kampus mana nih, sama jurusannya apa? Kebetulan saya kuliah di Unsur, Bu. Jurusannya Teknik Elektro. Ini keren, berarti di kampus 2 ya? Iya, Bu. Oh iya, yang di Purbalingga bukan sih? Iya, betul. Iya ya. Eh, Sekarang di kampus kesibukannya apa nih? Kalau boleh tahu. Saya di kampus ikut HMPS, Bu. HMPS Elektro. Ajas. Selain PS ya tadi ya, ada lagi nggak kira-kira mungkin organisasi yang kamu ikutin gitu, atau hanya HMPS ya? Cuma itu aja sih, kayak belum minat untuk organisasi lain. Sekarang kan udah tuh Isa semester berapa? Semester 5, Bu. Oh, semester 5. Kalau kuliah ini kan pulangnya suka malam ya. Nah, kalau pulang malam itu suka di laju atau ngekos biasanya? Saya laju, Bu. Laju. Emang rumahnya mana, Isna? Cilongok, Bu. Selongok, yang ada Curug Cipenduknya bukan sih? Lumayan jauh ya itu rumahnya. Iya, betul. Kamu berani pulang malam sendirian? Saya biasanya kalau misalnya pulang malam itu diantar sama pacar saya. Seru dong diantarin pacarnya. Seru sih, tapi kadang saya juga merasa kayak kesepian kalau cuma ada pacar saya. Sebelumnya ibu senang sekali kamu telah bersedia datang ya, kamu datang kemari. Namun ibu tidak akan tahu permasalahan yang saat ini kamu hadapi sebelum kamu ceritakan apa yang jadi masalahmu. Jangan khawatir, semua yang akan kamu ceritakan tidak akan diketahui oleh siapapun. Ibu akan menjaga kerahasiaan masalahmu. Kalau begitu, Bu, saya selalu merasa takut yang berlebihan. Terus terutama kalau misalnya saya lagi sama pacar saya merasa kalau saya itu mau dipukul sama pacar saya. Terus kalau saya membuat sedikit kesalahan, saya merasa bahwa pacar saya akan marah sama saya. Suatu ketika pernah pacar saya marah sama saya di depan umum. Jadi Isna merasa pacarnya Isna ini menyakiti kamu ya? Iya, Bu. Saya sering diperlakukan buruk akhir-akhir ini sama pacar saya. Jadi kan saya itu pacaran sama pacar saya 2 tahun, tapi 5 bulan terakhir ini
saya ngerasa kalau pacar saya itu berubah sama saya. Terus ketika saya tidak mengikuti perkataan pacar saya merasa bahwa pacar saya marah-marah sama saya. Isna sudah berpacaran selama 2 tahun dan 5 bulan terakhir ini Isna diperlakukan buruk oleh pacarnya ya. Iya Bu. Sebelum itu pacar saya itu adalah orang yang sabar, orang yang peka. Kalau misalnya saya mau apa, dia selalu ada buat saya. Dia selalu ada buat saya ketika saya lagi butuh. Saya juga merasa bahwa saya kehilangan teman saya karena saya selalu sama pacar saya. Saya selalu apa-apa sama pacar saya selalu kemana-mana sama pacar saya. Ya bisa dibilang setiap hari saya selalu ketemu sama pacar saya, hingga saya kehilangan semua teman-teman saya. Terus saya merasa bahwa teman satu-satunya saya pacar saya dulu. Tapi entah kesalahan apa yang saya buat sehingga pacar saya berubah, dan itu berubah drastis sekali. Oke, jadi tadi kan Isna bilang ya pacarnya sama pacarnya itu bisa dibilang 24/7 ya, bisa dibilang sehari yang ketemu gitu ya. Oke, kalau boleh tahu awal mula pacar Isna ini menjadi kasar itu kenapa? Coba diceritakan ya. Awalnya itu saya dapat foto dari teman saya lihat kalau pacar saya itu sama cewek. Jadi saya tanya sama pacar saya, ini siapa, ini foto siapa. Pacar saya itu langsung ngomong kayak gini, kamu gak percaya sama aku, terserah kalau kamu gak percaya sama aku. Dan pacar saya udah langsung pergi gitu aja dan gak jelasin sama sekali apa, tapi dia langsung ngomong bahwa terserah kalau kamu udah gak percaya lagi sama aku. Setelah itu apa yang terjadi? Bisa Isna ceritakan lebih detail mungkin ya? Jadi setelah kejadian itu pacar saya udah nggak mau hubungin saya lagi selama 1 hari. Padahal kan bisa dibilang kita kalau nggak ketemu ya chatan setiap waktu gitu, nggak pernah telat atau nggak telepon gitu. Tapi selama seharian pacar saya sama sekali nggak hubungi saya jadi merasa cemas. Saya takut kalau pacar saya itu bakal ninggalin saya. Nanti saya sama siapa lagi, dan di posisi saat ini saya nggak punya siapa-siapa selain pacar saya. Oke, baik. Jadi ibu simpulkan ya, tadi Isna merasa cemas, takut, terutama saat Isna sedang bersama pacarnya yang sudah menjalani 2 tahun pacaran ya, dan seringkali mendapat perlakuan buruk seperti kayak dipukul, dibentak di depan umum ya. Iya betul Bu, kurang lebih ya seperti itu. Karena hal itu membuat saya merasa bersalah terus sama pacar saya. Saya merasa bahwa di situ saya yang salah. Oke, baik. Boleh diceritakan gejala yang Isna rasakan saat ini? Untuk gejalanya, saya akhir-akhir ini kayak gak enak makan. Saya rasa bahwa kadang saya gak makan seharian karena saya lupa mikirin itu terus. Saya kadang gak bisa tidur sama sekali. Kalaupun saya tidur saya bakal gelisah, kayak overthinking malam-malam gitu. Dan juga saya kadang merasa cemas kalau saya itu takut kehilangan pacar saya. Saya juga kadang merasa bahwa saya sudah tidak berharga lagi. Saya merasa saya nggak pantas buat siapapun lagi. Saya merasa bahwa saya tertekan. Kalau misalnya saya nggak sama pacar saya lagi, saya nggak tahu harus gimana. Saya merasa
hidup saya akan hancur ketika saya udah gak punya pacar lagi, Bu. Saya sangat-sangat depresi, Bu, kayak gak tahu saya harus gimana lagi ketika nanti saya gak sama pacar saya lagi, saya udah gak punya teman lagi, saya akan sama siapa? Baik, jadi Isna yang dirasakannya itu seperti merasa tidak berharga, merasa cemas, bahkan merasa depresi ya. Oke, Isna, dari cerita kamu, Ibu bisa melihat bahwa kamu itu sedang merasa takut, kayak tadi ya, tertekan, cemas, tidak merasa tidak berharga gitu kan ya, dan depresi gitu. Kalau boleh Ibu tanya, apakah Isna merasa pantas diperlakukan seperti ini oleh pacar Isna? Sebenarnya tidak sih, tapi saya terus merasa kalau semua ini kesalahan saya yang salah. Isna merasa bahwa ini adalah kesalahan Isna ya. Mari kita pikirkan bersama, ketika seseorang marah, apakah itu berarti dia berhak menyakiti orang lain, apalagi orang yang seharusnya dia cintai? Tidak. Ya betul. Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Saat pacarmu memilih untuk memukul atau membentak, itu adalah keputusan dia, bukan kesalahan Isna. Apa Isna setuju dengan itu? Setuju ya. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita itu merasa dihargai dan aman, bukan sebaliknya. Kalau Ibu boleh tanya, apa yang membuat Isna tetap bertahan dalam hubungan ini? Itu karena saya sayang sama pacar saya, Bu. Saya merasa saya sangat butuh pacar saya. Saya merasa saya bergantung sama pacar saya. Kalau nggak sama pacar saya sama siapa lagi? Ibu paham, Isna. Kadang mengenang tentang kebaikan itu di masa lalu itu membuat kita itu sulit menerima kenyataan bahwa seseorang itu telah berubah. Tapi mari kita lihat apa yang Isna rasakan sekarang itu, apakah hubungan ini itu membuat Isna merasa lebih bahagia atau lebih sering merasa takut dan tertekan? Sebenarnya saya sering merasa takut, tertekan, dan cemas. Kalau begitu, Isna coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah rasa sayang itu cukup untuk membenarkan rasa takut, cemas yang tadi dirasakan Isna itu sekarang? Mungkin tidak. Ibu tahu ini sulit Isna, tapi kebahagiaan dan keselamatan Isna itu jauh lebih penting. Coba Isna bayangkan jika ada teman dekat Isna yang datang dan menceritakan hal yang sama seperti Isna. Yang Isna alami itu seperti yang Isna alami, apakah yang akan Isna katakan padanya? Saya akan bilang dia itu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ya benar. Dan hal yang sama berlaku untuk Isna. Cobalah katakan untuk dirimu sendiri, saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Oke. Bagaimana perasaan kamu? Apakah sudah lebih tenang? Mungkin sudah, Bu. Saya sudah mulai. Alhamdulillah. Nah sekarang kita masuk sesi yang kedua ya. Ibu sangat paham
kebahagiaan bersama. Dalam Islam, hubungan seperti pacaran itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Seperti Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pacaran juga seringkali menjadi pintu bagi setan untuk menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik seperti kekerasan, kebohongan, dan ketakutan yang Isna rasakan sekarang. Apakah Isna merasa hubungan ini membawa lebih banyak kebahagiaan atau justru lebih banyak rasa sakit? Sejujurnya lebih banyak rasa sakitnya, Bu. Akhir ini saya sering nangis, saya juga sering banget rasa takut. Selain itu, saya juga setelah pacaran sudah jarang sholat, saya bahkan lupa zikir. Biasanya dulu sebelum pacaran saya suka ngaji juga, Bu, tapi setelah saya pacaran saya udah gak pernah ngaji lagi. Saya juga ngerasa bahwa saya jauh dari Allah. Subhanallah, itu mungkin tanda dari Allah ya, bahwa hubungan ini itu tidak membawa berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32 ya. Pacaran juga seringkali mendekatkan seseorang pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti berduaan, kontak fisik, atau hubungan yang penuh kebohongan. Allah melarang ini karena Allah itu ingin menjaga kita dari kerusakan hati dan kehormatan diri. Apakah Isna mau mempertimbangkan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin saya akan mencoba lagi, Bu. Ketahuilah Isna, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Mulailah dengan mendirikan sholat lima waktu, berzikir, seperti surat Al-Ankabut dan hadis Bukhari, perintah untuk dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Serta pada surat Al-Ankabut ayat 45, serta orang yang selalu berzikir kepada Allah akan dijaga dari segala keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat dan zikir, insya Allah Isna akan merasa lebih kuat dan Allah akan menunjukkan jalan pulang terbaik. Baik, Bu. Mungkin mulai saat ini saya akan coba untuk sholat lagi, lebih banyak zikir lagi. Saya akan mencoba untuk tobat. Tapi saya juga merasa kalau dia marah, saya harus ngejauhin dia. Nah, ingatlah bahwa Allah itu lebih mencintai hambanya yang berani meninggalkan sesuatu demi keriduannya. Jika Isna menjauhi hubungan ini karena Allah percaya Allah akan menggantikannya dengan kebahagiaan yang lebih besar. Mari kita berdoa bersama agar Allah memberikan kekuatan kepada Isna untuk melangkah jalan yang benar. Baik, terima kasih, Bu. Saya merasa lega dan tenang setelah mendengar beberapa hadis dari Ibu. Mungkin setelah ini saya akan mencoba hidup yang lebih tenang dan mulai hidup yang lebih baik. Isna, kamu yang hebat, sudah sampai sini saja. Kamu keren banget. Kamu juga keren karena sadar sama apa yang kamu rasakan.
Semoga kamu bisa keluar dari hubungan toksik ini dan menyadari bahwa kamu itu berharga dan kamu berhak bahagia. Pasti kamu bisa melewati ini. Banyak yang sayang sama Isna. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah menyadarkan saya, mendengarkan cerita saya. Saya merasa lega telah mengungkapkan perasaan saya saat ini. Saya juga merasa bahwa pikiran saya sekarang sudah mulai terbuka mendengar semua yang Ibu ucapkan. Saya merasa saya diberi ruang untuk membuat saya lebih terbuka pikirannya. Saya juga sudah mendapatkan orang yang mau mendengarkan cerita saya, karena saya nggak tahu mau cerita sama siapa lagi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu. Saya merasa beban saya sudah sedikit sudah ringan. Alhamdulillah kalau begitu, saya senang mendengarkannya. Saya juga terima kasih dengan kesediaan Isna yang ini terbuka dengan saya. Kalau begitu, saya rasa sesi konseling ini pada kali ini itu dirasa cukup ya. Jika Isna mengalami suatu hal, baik progres yang baik atau sebaliknya, Isna datang lagi ya kepada saya. Saya akan menerima dengan senang hati. Terima kasih Bu. Saya izin pamit Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya pamit ya Bu. Terima Terima kasih. kasih. Ya.